لله الذي مجدد الأعوام عاما بعد عام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي بنفسي وأوصيكم ثانيا بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan serangkaian puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang selalu dan senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Hingga di siang yang berbahagia ini kita dapat hadir duduk bersimpuh di tempat yang sama-sama kita cintai ini, di dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita tentunya mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan di hari ini dan di hari sebelumnya serta di hari mendatang senantiasa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat bergandeng salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati pengajak ke jalan takwa, kuatkanlah keimanan dan keyakinan kita, serta berpegang teguhlah dengan akidah yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu melihat dan mempersiapkan diri tentang kejadian dan diri Anda yang terjadi pada esok hari. Kata lighad di sini, kata esok di sini mengandung dua pengertian. Ada masa esok tetapi kita masih di dunia. Ada masa esok kita sudah berada di alam akhirat. Kalau masa esok saja yang masih berada di dunia kita mempersiapkannya dengan berbagai macam cara, maka terlebih penting lagi masa esok yang kita dikumpulkan di alam mahsyar, yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya persiapan itu sejatinya kita persiapkan pula dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pada kesempatan khutbah yang singkat ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah beranjak satu kaum dari tempat berdirinya kelak di hadapan Allah ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar sebelum kita ditanya tentang 4 perkara. Maka mengetahui keempat perkara ini menjadi penting karena hal itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa keempat perkara itu hadirin? Yang pertama, ana umrihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa digunakan. Pada dasarnya ketika kita lahir ke alam dunia ini, secara bilangan kita mungkin bayi yang baru dilahirkan. Tetapi pada hakikatnya, tatkala kita dilahirkan oleh ibunda kita tercinta, pada dasarnya kita sedang menuju kepada kematian. Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang hal ini. Umur bilangannya saat ini kita masih berada di tahun 2021, di penghujung sekali. Esok kita sudah berada di tahun 2022. Maka dari itu, umur yang bertambah secara bilangan pada dasarnya itu sedang mengurangi jatah kita hidup di alam dunia ini. Maka umur yang ada saat ini, selama hayat masih di kandung badan, kita sering bergembira dengan datangnya tahun baru, tetapi pada hakikatnya kita sedang mendekati kepada kematian. Pergunakanlah umur dengan sebaik-baiknya, karena umur ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ala ilmihi fima fa'ala fihi. Tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Pada dasarnya menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Apakah itu ilmu pengetahuan umum, terlebih ilmu pengetahuan agama, itu pada hakikatnya adalah satu kewajiban yang harus kita cari, yang harus kita tuntut sebanyak-banyaknya agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu ketika kita memiliki ilmu, sejatinya ilmu itu kita amalkan di jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya. Untuk redaksi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita hadirin, bahwasanya kalau urusan umur yang ditanya untuk apa digunakan, untuk perkara ilmu untuk apa diamalkan, tetapi untuk perkara harta, depan dan belakangnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min aina tasabah, dari mana kita memperolehnya, wa fima anfaqah, dan kemana kita belanjakan harta itu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada orang yang mendapatkan harta secara tidak benar, tapi menggunakannya benar. Ada orang yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, tapi menggunakannya benar. Maka untuk perkara ini dua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak para koruptor dan mereka harus membawa uang rakyat, kemudian bisa jadi uangnya sebagiannya disumbangkan ke para yatim, ke masjid-masjid, musola dan lain sebagainya. Dari sisi mendapatkannya tidak benar, jadi bisa jadi menggunakannya di jalan yang benar. Maka Allah begitu luar biasa untuk perkara harta ini, dari mana kita memperoleh dan untuk apa dibelanjakan, itu keduanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Yang terpenting lagi yang harus kita ingat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ingatlah, di dalam harta kita hadirin ada sebahagiannya untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Oleh karenanya ada bagian dari zakat harta kita yang harus kita berikan kepada para yatim, para janda-janda tua, orang-orang yang tidak mampu dan tidak berkecukupan. Ini akan menjadi keberkahan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan harta, apa yang tersimpan pada dompet kita itu titipan Allah. Apa yang tersimpan di ATM kita itu pun titipan Allah.
Tetapi harta yang sudah kita gunakan dan kita belanjakan di jalan Allah, itulah pada hakikatnya harta kita yang sesungguhnya. Maka dari itu hadirin, pada kesempatan khutbah ini kami mengajak untuk perkara harta kita lebih berhati-hati, karena semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang terakhir, yang keempat, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah wa an jismihi fima ablah. Anggota badannya untuk apa digunakan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita banyak memiliki anggota badan dari yang bisa memberikan manfaat, tetapi selain memberikan manfaat juga bisa menjadikan kita madarat. Maka dari itu untuk perkara anggota badan kita sejatinya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan maunya yang menciptakan anggota badan itu. Mata digunakan untuk melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tangan digunakan untuk memegang yang baik. Kaki digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulut kita ini sering dual, mulut kita ini sering bohong, sehingga dengan demikian ketika nanti dimintai pertanggungjawaban tertera di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, ditutup mulut-mulut mereka. Karena mulut ini suka membual, mulut ini suka berbohong dan lain sebagainya. Maka di hadapan Allah ditutup. Yang akan dimintai pertanyaan adalah tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita. Karena kemana saja kita melangkah, kaki yang mengantarkan kita. Kadang-kadang kita melangkah ke tempat yang tidak baik, tetapi mulut kita masih bisa berbohong. Maka dari itu persaksiannya nanti yang akan diminta tangan kita dan kaki kita yang menjadi saksi tentang amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Tentunya di tahun 2021 ini kita sudah berusaha dan berupaya agar semua kedekatan kita kepada Allah bernilai di hadapannya dan membuahkan hasil yang manfaat. Dan tentunya kita berharap di tahun yang akan datang segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan di tahun yang mendatang Allah berkenan memberikan kebaikan-kebaikan dan petunjuk kepada kita agar kita lebih mampu mendekatkan diri taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa biqawlihi yahdil muhtadun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وعلماءنا وأمراءنا من أهل العلم والعمل والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقم الصلاة.